Halo semuanya, kenalin nama aku Nisa. Hari ini aku untuk pertama kalinya mau menceritakan pengalaman empat aku ke kalian. Sebenarnya aku baru menyadari bahwa aku adalah seorang empat mungkin baru beberapa tahun belakangan ini ya. Aku lupa deh tahun kapan tuh baru tahu istilah empat. Jadi empat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ketertarikan fisik. Seorang empat itu menyerap emosi orang lain sebagaimana emosinya sendiri. Jadi kita tuh menyerap emosi orang lain seolah-olah emosi itu emosi kita gitu sampai merasakannya ke gejala fisik. Kayak yang sering aku alamin. Contoh nih ya, dulu tuh salah satu saudaraku tuh kayak mau main ke rumahku. Dia tuh dari luar kota kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba aja perasaan aku yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba kayak sedih banget, sampai bener-bener ngeluarin air mata, bener-bener ngucur tuh air mata, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku tuh nanya ke ibuku, ini kenapa gitu, kalau aku nangis terus gitu. Ya ibu aku lebih bingung lagi dong, ya nggak tahu kamu kenapa gitu. Aku nggak kenapa-napa gitu, tapi aku bener-bener ngerasain sedih banget. Ya udahlah ya, kita nggak pikirin gitu, tapi di situ udah ada feeling sih, oh mungkin dari orang yang mau datang ke rumahku gitu, karena hal-hal kayak gini tuh bukan pertama kalinya aku alamin gitu ya. Ya udah tuh sampai kan si saudara aku ke rumahku, dia tuh kayak terlihat biasa aja, fine, happy gitu. Ya udah kan, nggak curiga apa apa. Lagi ngobrol-ngobrol sama dia, mungkin karena intensitas apa ya, mungkin karena jaraknya lebih dekat lagi, jadi rasa itu tuh makin berasa gitu ke aku. Akhirnya aku pancing kan, gue lagi sedih ya gitu. Di situ saudaraku nggak langsung ngaku, masih kayak enggak kok, enggak gitu. Tapi kan namanya juga dipancing tuh, akhirnya keluar deh. Dia mungkin lagi punya satu masalah yang aku juga lupa apa karena itu udah lama. Pokoknya dia curhat, dia ngeluarin isi hatinya, dia nangis. Seketika perasaan-perasaan yang tadi aku rasakan tuh hilang gitu. Aku tuh kayak kembali normal lagi aja gitu. Ya udah gitu, dia mengeluarkan emosinya dan aku nggak tahu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Itu aneh banget. Tapi itu tuh sebenarnya bukan sekali aku ngalamin kayak gitu, tuh sering, bahkan mungkin dari aku masih sekolah gitu. Kalau aku ingat-ingat lagi tuh dari zaman sekolah tuh aku tuh pasti jadi tempat curhat teman-temanku, sampai waktu SMP aku dipanggil ibu gitu, sampai sekarang juga teman-temanku manggilnya ibu, bubu gitu deh. Pokoknya kalau ada apa-apa mereka tuh pasti curhatnya sama aku. Nah ya udah, eh, sampai aku punya anak sekitar 2017, anak aku lahir. Di situ tuh kepekaannya makin ini sih, makin parah. Aku cari tahu, baca-baca artikel, aku menemukan satu artikel yang ditulis oleh perempuan sufi. Kalian bisa langsung cek ke webnya perempuan sufi. Aku baru tahu di situ ada istilah empat. Apa itu empat? Cirinya seperti apa? Ya, akhirnya aku kenalan, ngobrol banyak, jadi lebih tahu lagi gitu. Istilah empat itu luas banget sih. Apa aja itu empat dan lain sebagainya. Ya udah dari situ banyak belajar, apa ya, lebih tenang sih, maksudnya ya gue nggak gila gitu. Pokoknya ciri-cirinya tuh ya, seorang empat itu biasanya rentan terhadap perubahan suasana hati. Jadi dia tuh kayak mood swing gitu, bisa berubah-ubah tergantung dari lingkungan gitu. Dia lagi di mana, dia bisa cepet terbawa gitu suasana hatinya. Selain itu juga kayak merasa lelah kalau berada di keramaian. Jadi ketika orang lain tuh di usia-usia remaja gitu ya, usia-usia ngampus gitu, senengnya pada nongkrong, kalau aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka nongkrong gitu. Walaupun teman-teman aku tuh taunya aku ceria, terus apa ya, kocak gitu, kalau orang Sunda mah suka ngabodor gitu ya. Tapi sebenarnya tuh aku nggak begitu suka, nggak begitu menikmati gitu. Aku justru lebih menikmati kesendirian aku gitu. Di saat sahabat-sahabat aku tuh pada rajin berorganisasi gitu, aku tuh nggak pernah ikutan, males gitu. Well, itu juga yang berhubungan dengan empat. Salah satunya dia tuh nggak suka dengan kegiatan-kegiatan yang sistematis gitu. Jadi dia sukanya yang bebas-bebas aja gitu.
Itulah mungkin ya kenapa aku dari SMA, dari SMP sampai kuliah tuh nggak pernah ikut-ikut organisasi apa-apa gitu, walaupun sahabat-sahabat aku tuh pada aktif banget gitu. Ya pokoknya aku tuh bikin apa ya, bukan video juga sih ya ini, kayak lebih ke audio doang. Bikin ini tuh sebenarnya lebih kepada siapa tahu nih ya, ada di luaran sana tuh yang sebenarnya kayak aku gitu loh. Dia berpikir halusinasi, gila dan lain sebagainya gitu. Siapa tahu aja setelah mendengarkan ini kalian jadi lebih kebuka gitu. Mungkin aja kalian itu adalah seorang empat. Cuma untuk lebih pastinya ya mungkin harus ke psikolog atau mungkin ke psikiater, karena nanti juga aku pasti bakal ceritain pengalaman-pengalaman aku pergi ke psikolog, pergi ke psikiater gitu. Karena aku juga selain empat merasakan perasaan orang lain, aku juga suka merasakan yang serem-serem. Tapi mungkin nanti aku bakal cerita di video selanjutnya ya. Buat yang penasaran, pengen tahu cerita-cerita aku lainnya, kalian bisa follow atau ya sekedar lihat-lihat lah Instagram aku. Nama Instagramnya Relantis. Di sana aku udah banyak nulis dan mungkin next aku bakal ngobrol-ngobrol kayak gini lagi tentang yang lainnya ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.